Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindu Amalia dari 3 CR1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi syariah, di mana soal yang pertama adalah apa yang kamu dapatkan selama belajar akuntansi syariah di semester 3 ini. Pertama, akuntansi syariah sendiri adalah proses akuntansi atau transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah, di mana akuntansi sendiri adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengelompokan. Dan syariah adalah ketentuan atau hukum Islam yang mengatur semua aktivitas umat manusia, berisi larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, slide yang kedua adalah asal mula dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri berkembang pada masa Rasulullah, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk mencatat segala sesuatu atau transaksi-transaksi yang bersifatnya tidak langsung, seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan tentang zakat, yaitu Al-Baqarah ayat 110 sampai 117. Slide yang ketiga adalah tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang berkutat di bidang keuangan, di mana semua aturan dasar yang menggunakan fatwa Islam atau aturan-aturan Allah menurut syariahnya. Contoh dari lembaga-lembaga syariah adalah berupa BUS atau Bank Umum Syariah, ada BMT, Baitul Mal, Wad Tamwil, ada UUS atau unit usaha syariah. Adapun lembaga non-bank antara lain yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu lembaga keuangan, apa itu akuntansi syariah, selanjutnya di materi akuntansi syariah ini saya mendapatkan pelajaran tentang akad. Apa itu akad? Akad adalah kesepakatan tertulis pihak bank syariah dengan pihak lain yang memuat hak serta kewajiban untuk masing-masing sesuai prinsip syariah. Selanjutnya adalah macam-macam dari transaksi akuntansi syariah atau disebut juga dengan akad. Yang pertama adalah akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Diberikan berupa nilai pokok tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan kepada nilai tersebut. Yang kedua yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang dan uang. Yang ketiga adalah akad istisna. Akad istisna merupakan akad penitipan barang atau akad pemesanan barang yang diwujudkan dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang. Selanjutnya adalah akad hawalah. Akad hawalah merupakan akad pengalian utang yang berasal dari pihak berutang kepada pihak lainnya. Selanjutnya adalah akad musyarakah. Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha tertentu. Selanjutnya ada akad salam, yaitu akad pembelanjaan atau pembiayaan dari suatu barang dengan cara memesan. Selanjutnya ada akad qodrah, adalah akad pinjaman dana kepada nasabah. Dan yang terakhir kita bahas adalah akad ijarah mutahiyah bid milik, yaitu akad penyediaan dana untuk pemindahan guna dan manfaat baik dari suatu barang ataupun jasa berdasarkan dengan transaksi sewa. Itulah macam-macam akad di akuntansi syariah dan masih banyak lainnya. Ya, kita sampai pada slide terakhir, yaitu slide nomor 6. Kita akan membahas tentang bagaimana jika kita sebagai seorang pengusaha membutuhkan pabrik atau gedung, akad manakah yang lebih baik kita gunakan? Apakah istisna atau INBT? Pada dasarnya, poin pertama yaitu istisna
adalah akad atau kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang mustani disepakati antara pemesan dan juga penjual. Sedangkan IMBT adalah akad di mana penggunaan dari manfaat gedung tersebut dahulu diakadkan, lalu pada proses akhirnya akan terjadi proses jual beli. Ya, singkatnya begini, IMBT adalah akad penyediaan sarana untuk memindah hak guna dan manfaat sebuah barang atau jasa berdasarkan dengan transaksi sewa. Jadi yang mana yang lebih baik? Balik lagi ke fleksibel, saya beri contoh istisna ya. Ketika kita sebagai pengusaha memiliki modal yang cukup banyak, maka kita bisa menggunakan akad istisna, di mana akad tersebut membutuhkan uang tunai yang lebih besar untuk proses pemesanan, baik gedung maupun pabrik yang kita butuhkan. Namun, pada kasus penggunaan akad IMBT, akad tersebut digunakan untuk penggunaan manfaat, transaksinya penggunaan manfaat dahulu. Istilahnya sambil nyicil penggunaan manfaat ya, sambil nyicil kita sekian tahun menggunakan akad IMBT, lalu pada akhir akad tersebut selesai, akan terjadi proses jual beli, yaitu penyerahan dari pabrik atau gedung yang kita inginkan. Hal tersebut dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai pengusaha bisa fleksibel dalam menentukan akad mana yang terbaik sesuai dengan modal yang kita miliki. Jika memang modal yang dirasa cukup besar, maka kita bisa menggunakan akad istisna. Tapi jika dirasa usaha masih merintis, maka kita bisa menggunakan akad IMBT. Ya, terima kasih dari saya, Rindu Amalia. Mohon maaf apabila banyak penjelasan yang kurang tepat. Saya harap materi bisa saya pahami dengan baik dan rekan-rekan yang menonton bisa memahami juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.